Peserta saya ambil alih kepada seluruh peserta. Siap, gerak. Ya, siap. Ya, sebelum masih ada 5 menit lagi, mungkin bagaimana saya para WI, Pak Abu Bakar, Ibu Stince, Ibu Vivi, apakah kita akan mulai duluan? Boleh, ya. Udah banyak ini. Udah. Ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung saja saya bagikan dalam breakout room. Sudah berapa orang kita di dalam ini? 10, Pak. 10 atau 9? 9 ya, 10 dengan saya. Iya, 10 dengan Bapak. Yang sebenarnya berapa? 10 orang, Pak, untuk peserta. Berarti 1 orang lagi ya? Iya, Pak. Kalau jamnya Bapak-bapak sudah jam berapa ini? 7.30. 7.30. Oh, berarti sudah masuk waktu ya? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat. Jadi masih ada 1 orang ya. Mungkin ada kendala di signal. Boleh kita pelan-pelan ya? Baik, Pak. Ya. Hari ini kita memasuki hari kalau real time begini sudah berapa kali pertemuan dengan ini? Hari keempat ini, Pak. Hari keempat. Hari keempat ya, berarti seluruh agenda nilai-nilai bela negara virtual juga ya? Iya, Virtual Pak. ya? Oh ya. Iya. Baik. Hari ini kita masuk pada hari keempat. Hari pertama untuk masuk pada agenda 2. Agenda 2. Kalau ada agenda 2 berarti ada agenda 1 ya? Pasti itu. Iya, Pak. Tentu ada juga agenda 3 dan seterusnya. Siapa yang masih ingat apa namanya agenda 1? Wawasan kebangsaan, Pak. Yang lain? Ada yang lain? Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Jadi nanti dilihat ya, nomenklatur yang benar itu yang mana. Kalau tidak keliru itu nilai-nilai bela negara. Nanti dilihat nama agendanya. Karena dikhawatirkan begini, pada saat seminar, iseng-iseng penguji yang pertama dia tanya itu. Coba kata Ibu, misalnya ya,
Jadi kalau nama agenda saja kita sudah lupa, atau mungkin tidak tahu, ini kan mengirim pesan singkat bahwa memang kalau bungkusannya saja kita tidak tahu, bagaimana bayangan isinya? Kira-kira begitu ya. Nah, kalau agenda 2 apa? Yang sedang kita bicarakan. Apa nama agendanya? Nilai-nilai dasar ASN, Pak, SN. atau core value. Nanti dilihat ya, apa ASN atau PNS. Lihat baik-baik. Begitu seterusnya ya, agenda 3 kedudukan dan peran sampai dengan aktualisasi. Baik, untuk mengarahkan pembicaraan ini, mohon izin saya share screen ya. Oke. Siap, Pak. Nggak muncul ya? Nggak ada ya? Sudah muncul layarnya Bapak, cuman materinya yang Nah, belum kelihatan. saya ulangi ya, saya stop share dulu. Saya ulangi. Ya. Nah, Sudah Pak, muncul. ya. Baik. Pembelajaran agenda 2. Nilai-nilai dasar PNS NND. Nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Karena ASN itu ada juga teman-teman kita yang di P3K. P3K ini kenapa dia tidak ikut latsar? Siapa yang tahu alasannya? Karena mereka bukan termasuk pegawai tetap, Pak. Ya. Mereka kontrak. Ya, karena kontrak. Jadi membangun disiplinnya itu di kontrak. Pasal 1 tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Pasal 2 harus begini, harus begitu. Kan gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat biasa di BRI ya, BRI, BNI, Bank Mandiri, pada hari-hari tertentu mereka pakai baju korpri. Lihat itu. Tetapi mereka tidak pernah prajab atau latsar. Kenapa? Mereka memang pegawai BUMN. Anggota korpri. Dia tidak ikut prajab, tidak ikut latsar dia. Kenapa? Karena pegawai bank itu pasti kontrak. Karena kontrak itulah malah lebih apa ya? Lebih tegas kalau kontrak. Begitu dia melanggar, begitu dikenakan pasal. Kalau kita ini membangun disiplinnya, satu diantaranya adalah, mohon maaf ya, satu diantaranya adalah melalui latsar ini. Baik, ini saya salah tulis, harusnya 97 ya. Angkatan Ya, 87. Pak, ya. Oh, iya. Iya, 97, Pak. 97, Pak. Oh, iya. Sudah terlanjur juga saya upload tadi malam ke Kolabjar. Memang belum semua juga masuk, bahan ajarnya belum masuk mungkin. Karena agak mutar-mutar juga. Begitu juga tugasnya, mungkin setelah materi ini baru saya upload. Sepanjang Kolabjarnya tidak bermasalah. Baik, pembelajaran agenda 2. Nah, kalau sebelumnya akronim yang digunakan bukan berakhlak. Siapa yang tahu apa akronim sebelumnya? Aneka, Pak. Aneka, Pak. Aneka. Ya. Tetapi bagi mereka yang sempat membaca nilai-nilai dasar aneka itu, kira-kira 70-80% ada kesamaan. Lebih kurang 20-30% perubahannya, khusus di nilai-nilai dasar. Di agenda 3 juga terjadi perubahan yang cukup mendasar. Ada beberapa mata pelatihan yang hilang diganti mata pelatihan yang lain. Terutama yang terbaru itu Smart ASN. Kalau dulu ada pelayanan publik. Baik, jadi sekarang menjadi berakhlak. Ini yang kita bicarakan. Berakhlak ini.
nilai-nilai dasar. Baik. Nah, nilai-nilai dasar ini dasar hukumnya Surat Edaran Menpan. Reformasi Birokrasi RB, Menpan RB nomor 20 2021. Inilah akronimnya ini. Jadi pertanyaan pertama begini. Kita santai-santai ini. Ada nilai-nilai dasar. Ada juga kode etik. Nah, pertanyaannya di mana perbedaannya nilai dasar dengan kode etik? Ada yang bisa menjelaskan? Akhirnya kita dibingungkan dengan istilah. Yang mana ini? Ada nilai-nilai dasar. Ada kode etik. Ada panduan perilaku. Yang mana ini yang sebenarnya ini? Jadi sebelum kita lanjut, ini bicara tentang nilai-nilai dasar. Ada yang mau share, apa itu? Di mana letak perbedaan nilai dasar dan kode etik? Ya, supaya tidak mengantuk, siapa tahu tadi malam begadang. Jadi ini begini Bapak Ibu, orang itu mengantuk karena 3 hal. Yang pertama karena kelelahan. Pasti itu mengantuk dia. Dia berjalan dari Luwuk tadi malam, masuk subuh, langsung buka Zoom. Pasti kelelahan. Penyebab kedua orang mengantuk itu karena kekenyangan. Bapak dan Ibu karena semangat sekali tadi pagi makan nasi kuning 3 piring. Jam 9.10 mengantuk itu. Nah, yang terakhir itu kalau dengar ceramah. Jadi kalau sudah berakumulasi kelelahan, kekenyangan dengar ceramah ya pasti mengantuk. Nah, ada beberapa cara menghilangkan mengantuk. Satu caranya yang paling efektif adalah ketika Bapak dan Ibu mau bicara. Walaupun hanya sedikit. Pasti hilang mengantuknya itu, Pak. Tidak ada orang itu habis bicara langsung tidur. Nggak ada. Jadi hari ini kita dalam materi ini kita lebih banyak metodenya apa? Saya tidak memberi ruang khusus untuk bertanya. Jadi sambil jalan, sambil mengalir, kalau ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Nah, kalau ada yang ingin direspon, silakan. Tidak usah terlalu ragu kalau salah. Salah itu wajar. Apalagi kita dalam konteks latihan. Jadi, oh jangan-jangan tidak apa-apa. Siapa tahu niatnya sekedar menghilangkan rasa ngantuk. Tidak apa-apa. Jadi kira-kira di mana letak perbedaannya nilai dasar dengan kode etik? Atau sama ya? Sepakat kita sama? Kita clear dulu ini. Nanti ditanya penguji, coba sebutkan kode etiknya yang Anda sebut nilai dasar. Disuruh minta, coba jelaskan nilai dasar kenapa Anda sebut yang lain. Beda, Pak. Oh, beda. Di mana perbedaannya, Ibu Elfayanti? Nah, di mana bedanya? Kalau menurut saya, Pak, kalau nilai dasar, nilai-nilai yang harus kita patuhi, nilai-nilai yang harus kita kerjakan. Sementara kode etiknya, panduannya dalam mengerjakan nilai-nilai dasar tersebut. Wah, mantap. Nah, jadi begitu. Jadi kalau nilai dasar itu kondisi ideal yang harus dipenuhi. Dia menjadi kewajiban moral ya. Kondisi ideal yang menjadi kewajiban moral. Sehingga dia harus dipenuhi oleh aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatannya. Gitu ya. Pertanyaannya begini lagi. Wah, tugas jabatannya, memangnya kita ini pejabat, Pak? Kita ini kan CPNS. Karena di situ melaksanakan tugas jabatannya. Bagaimana menjelaskan ini? Tugas jabatannya, sementara kita ini CPNS. Tidak keliru kah ini? Nah, Bapak dan Ibu, beda dengan CPNS sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kira-kira 3, 4, 5 tahun yang lalu, ketika direkrut tidak ada jabatannya. Kalau Bapak dan Ibu direkrut mengisi formasi. Jadi jabatannya sudah jelas. Jadi hari ini CPNS yang direkrut itu pasti sudah dengan jabatannya. Pasti.
Ada guru matematika ahli madya. Ada ahli gizi, ahli madya nutrisi. Ada ahli madya dokter, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam rangka melaksanakan tugas jabatan itu ada kewajiban moral di dalamnya yang harus dia penuhi. Itulah yang disebut dengan nilai dasar. Misalnya dia harus berorientasi pelayanan, kan gitu ya. Dalam rangka menerapkan kewajiban moral itu ada panduannya. Itulah kode etik. Makanya kode etik sering disebut dengan panduan perilaku. Panduan perilaku itu bahasa lain dari kode etik. Panduan perilaku apa? Untuk apa? Dalam rangka mewujudkan kewajiban dia menciptakan suasana harmonis di tempat pelayanan. Dalam rangka dia mewujudkan kewajiban dia supaya dia loyal dalam melayani. Supaya dia adaptif, supaya dia kolaboratif. Nah, begitu seterusnya. Jadi clear ya? Clear apa belum? Clear. Apa Clear, belum? Pak. Clear. Clear, Pak. Clear, Pak. Saya kepingin Bapak Clear, dan Pak, Ibu clear. ya, saya kepingin Bapak dan Ibu jawab begitu saja supaya tidak mengantuk. Nggak apa-apa. Kalau ngomong sedikit itu dampaknya luar biasa ke depannya. Apalagi Siap, kalau Pak. Bapak dan Ibu berkomentar. Urusan salah benar itu nomor 17. Ya, baik. Jadi ini dia, Pak. Jadi berakhlak ini akronim dari ini harus sudah dihafal mati, Pak. Apalagi Bapak dan Ibu 16 hari sudah mengakses Kolabjar, LMS. LMS ya? Learning Management System. Ya. MOOC. MOOC, LMS, Pak. MOOC, Oh, Pak. MOOC, beda dengan LMS. Kalau LMS, Learning Management System, yang punya aplikasi yang BPSDM. MOOC, ya. 16 hari itu dianggap sudah selesai urusan definisi-definisi itu. Sudah tidak ada lagi kita ada definisi di sini, Pak. Ya, sebentar ya, ada yang toki pintu. Jadi urusan konsepsi ialah yaitu sebagai berikut sudah tidak ada di sini, Bapak. Kenapa? Karena kita anggap sudah selesai Bapak dan Ibu membaca modulnya. Nah, bayangkan ini, kalau ini nilai-nilai dasar ini ada berapa modul ini? Modul berorientasi pelayanan, modul akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Inilah mata pelatihan. Jadi bedakan agenda. Ini kalau mata pelatihan itu kalau ada modulnya berarti dia mata pelatihan sendiri. Yang paling tebal modulnya itu apa? Modul apa yang paling tebal, Bapak? Kesiapsiagaan bela negara. Jadi dari situ kita lihat, oh ini orang pernah ambil ini modul ini. Karena dia tahu halamannya. Yang paling tebal itu Smart ASN. Coba kata print itu. Itu Smart ASN itu paling. Jadi ketahuan dari mana tanya modul saja. Oh, yang paling tipis, Pak. Berarti dia pernah lihat ini modul. Paling sedikit dia lihat. Ya, syukur-syukur kalau sempat dia baca. Apalagi dia dalami. Nah, olehnya itu soal pengertian yaitu ialah sebagai berikut. Itu konsepsi. Konsepsi dalam ilmu kependidikan. Nah, kalau guru tahu betul itu. Itu tingkatannya hanya tingkat mengingat. Apa istilahnya kalau teorinya Mas Bloom itu? Teorinya Bloom ya, ada beberapa tingkatan pembelajaran. Yang paling tinggi itu menerapkan. Mulai dari mengetahui atau mengingat, kemudian setelah dia ingat, dia tahu dia ingat, kemudian dia
Dia analisis ya. Setelah dia analisis, dia terap. Yang paling tinggi ada 5 tingkatan belajar itu. Yang terendah itu mengetahui. Yang terendah itu. Saya kira guru harus paham itu. Kapan dia membuat soal, ini soal dalam rangka apa ini? Menganaliskah dia? Atau hanya sekedar untuk mengingat? Atau sudah pada tingkat menyelesaikan masalah? Atau sudah tingkat menerapkan? Ada, nanti dilihat ulang teorinya, siapa lagi namanya? Bloom, teori taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Itu masih digunakan sampai hari ini. Nah, urusan konsepsi itu sudah kita tinggalkan. Nah, kita sudah masuk kepada analisis dan penerapan. Bagaimana menganalisis? Dari hasil analisis itu kelihatan bisa diterapkan atau tidak. Nah, yang kita mau analisis ini adalah berakhlak. Bernya ini berarti apa? Orientasi pelayanan. Yang paling penting Bapak dan Ibu perhatikan di bawahnya. Jadi berorientasi pelayanan itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya lihat catatan di bawahnya. Karena itu kalimat afirmasinya, kalimat yang mengukuhkan. Jadi boleh saja penguji tanya begini, harmonis itu kalimat afirmasinya bagaimana? Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Itu kalimat yang meneguhkan kita. Bukan itu pengertiannya, bukan. Tapi itu kalimat afirmasi. Kalimat penguatan. Kalimat yang mengukuhkan. Jadi tolong dilihat yang di bawahnya ya. Begitu Anda baca berorientasi pelayanan. Nah, dalam implementasi kami berkompeten apa? Cuma terpele saya punya ini. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalau itu terus hadir di pikiran kita, hadir di hati kita. Karena itu yang mengukuhkan kita. Dalam rangka menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Nilainya berbeda lagi. Nilai dasarnya berbeda. Tetapi ini yang mendorong kita. Kalimat afirmasinya. Kemudian akuntabel. Ini kemarin sudah ada, di Aneka sudah ada. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Maksudnya kepercayaan dari siapa? Kepercayaan dari negara. Dari atasan, Kepercayaan pimpinan. pemerintah. Dari pemerintah, Pak. Kepercayaan dari negara. Yang paling jauh itu dari publik. Karena yang gaji kita ini masyarakat. Melalui proses negara. Makanya disebut-sebut pelayan publik. Kenapa? Kita orang semua ini kan membayar pajak. Saya ini teriak-teriak ini potong pajak, Pak. Potong pajak, terima honor potong pajak. Nah, potong pajak masuk di APBD. Masuk di pendapatan asli daerah dulu, baru proses masuk APBD, kembali lagi. Sekian untuk guru, sekian untuk kesehatan, sekian untuk jalan. Jadi kami bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Jadi negara memberi kewenangan kepada kita. Ada authority untuk mengajar. Ada authority untuk menjadi bidan. Ada kewenangan yang diberikan oleh negara melalui undang-undang. Nah, kewenangan itu ditopang oleh APBN atau APBD. Jadi kalau ada kewenangan, ada uang, semua jalan. Kecuali uangnya disalahgunakan. Karena kewenangan sudah ada. Authority. Ada uang. Uang dari mana? Ya dari rakyat. Kemudian diberi kewenangan. Anda berwenang untuk kasih obat. Berwenang untuk mengajar. Berwenang untuk memberi nilai. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kompeten. Kami terus Nah. Jadi dalam rangka meningkatkan kompetensi ini Bapak Ibu, tidak harus. Banyak caranya. Tidak harus ikut diklat. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi macam-macam. Ikut
webinar. Jadi tidak harus, karena ada, kalau undang-undang menyebutnya 20% ya. Setelah di breakdown di peraturan pemerintah tentang manajemen ASN itu nomor 17 kalau tidak keliru, itu disesuaikan yang 20% itu. Jadi ada hak yang diatur undang-undang 20%. Nah, penjabaran pelaksanaannya tidak harus ikut diklat. Karena ikut diklat itu kan biayanya relatif tinggi. Ikut seminar, ikut workshop, itu semua upaya meningkatkan kapabilitas. Harmonis. Nah, ini yang sedang terganggu hari ini. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, itu kalimat afirmasinya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira Bapak dan Ibu, kita jam 9 bubar ya. Kalau tidak keliru ya. Iya, jam 9 ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Baik. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Loyal, adaptif, kolaboratif. Pak, nanti kalau kita mengisi di rancangan itu, Pak, boleh terbalik-balik? Boleh. Kolaboratif dulu baru berorientasi pelayanan bisa. Tergantung pekerjaan. Karena tidak semua nilai dasar ini relevan dengan pekerjaan. Tidak semua. Oke. Tujuan pembelajaran. Nah, terbaca yang di bawahnya itu? Tidak, Pak, tidak. Terbaca, Pak. Terbaca ya? Membangun PNS profesional dan Terbaca, Pak. berkarakter. Profesional dan berkarakter. Mungkin ada juga yang menggunakan HP tidak sempat terbaca dengan baik. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai. Jadi yang diaktualisasikan itu nilai, Bapak ya. Jangan keliru. Dia setengah mati berpikir tentang inovasinya. Tetapi nilai-nilai dasarnya dia lupa. Padahal yang mau diaktualisasikan itu nilai, value. Nah, saya mau tanya, apa artinya nilai itu? Yang sudah panjang kita bicara, panjang lebar, ternyata kita beda pendapat tentang nilai. Apa nilai itu? Kira-kira apa nilai itu? Gampangnya apa nilai itu? Atau ada yang memberi definisi menurut ahli, silakan. Apa nilai itu? Tanya kepala sekolah. Kebetulan Ibu Zulaiha ini SPD ya. Tanya Ibu kepala sekolah, Ibu Zul, sudah diberi nilai itu matematika? Nah, sebenarnya apa nilai? Ya, permisi Pak. Ya. Ya, kalau menurut saya nilai itu barometer atau kondisi ideal. Seperti itu Pak, yang harus dicapai. Yang lain? Tidak ada yang salah. Jadi Kalau Alat ukur. kalau menurut saya ya alat ukur. Ya, alat ukur. Jadi apapun yang Bapak sampaikan pagi ini tidak ada yang salah itu. Karena prinsip saya begini. Tidak ada pendapat yang salah minimal menurut yang punya pendapat. Yang salah itu kalau dia paksakan. Makanya Bapak dan Ibu guru kalau membuat soal hindari mengawali dengan kalimat menurut pendapat Anda. Hindari itu. Kalau pendapat dia Anda boleh disalahkan. Kecuali Anda tunjukkan pendapat ahli tertentu, kemudian minta pendapat dia terkait dengan pendapat ahli tersebut. Nah, baru ada relevansinya untuk dinilai. Jadi apa yang Bapak sampaikan standar, norma, ukuran itu benar. Nilai. Kalau mau lengkap, nilai itu adalah ini lengkapnya ya. Ini nilai yang kita bicarakan ini. Konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di alam berpikir manusia tentang sesuatu yang baik atau tidak baik. Itulah nilai. Itu konsepsi abstrak yang hidup di alam berpikir
menjadi kewajiban moral yang dianggap baik atau tidak baik. Itulah nilai. Nilai di bawah sekian itu kurang bagus. Nilai sedang itu bagus. Nilai ini lebih bagus. Karena standar. Jadi kita pacu mereka mengambil supaya siswa ini mendapatkan nilai di atas sedang, di atas rata-rata. Kita berkonsepsi seperti itu. Itu yang hidup di alam berpikir kita. Tetapi sesuatu itu dianggap berharga. Itu namanya bernilai, berharga. Bernilai dia. Yang nilai yang berharga itu ya angka di atas 7. Kalau ada anak-anak siswa matematikanya nilainya 3, itu kan ya berharga juga, tapi harganya sangat rendah. Kita ingin sesuatu yang berharga, yang bernilai. Kalau Bapak dan Ibu habis Zoom ini, keluar rumah, kemudian Bapak dan Ibu senggol itu batu-batu kecil, kerikil. Tahu kerikil Ibu ya? Tahu Pak, tahu. Tahu, Pak. Tahu Pak, tahu. Nah, kalau Bapak dan Ibu senggol itu kerikil, Bapak dan Ibu pungut atau tidak? Dipungut. Nah, dipungut ya. Kalau misalnya di jalan, dipungut, ditaruh di pinggir jalan. Anda berjalan di pinggir jalan sudah ini. Kesenggol itu kerikil. Anda pungut atau tidak? Tidak. 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 Kenapa? Tidak Pak, tidak. Tidak, Pak. Kenapa Anda tidak pungut? Tidak berharga. Karena tidak ada nilainya. Untuk apa mau diambil itu? Tapi coba kata kalau yang Ibu senggol itu Bapak Uang. itu emas sekian karat. Kira-kira Bapak Ibu pungut apa tidak itu? Pungut. Jelas dipungut. Pasti dipungut Pak. Pungut, Pak. Karena Dipungut, bernilai. Karena Iya. bernilai. Ada harganya. Bukan hanya dipungut. Kan nanti pulang lagi ke sekolah ambil tisu, bungkus baik-baik. Taruh di dompet, dompet diisi di dalam tas, dibawa ke rumah, sampai di rumah diisi di lemari itu ada peti. Petinya dikunci, lemarinya dikunci, kamarnya dikunci, rumahnya dikunci, pagarnya dikunci. Untuk apa itu? Melindungi sesuatu yang sangat berharga. Nah, itulah nilai itu. Kenapa kita bertahan dengan berorientasi pelayanan? Karena kita paham, karena kita digaji oleh publik. Gitu ya. Kenapa harus maksimal pelayanan? Kenapa kita harus membangun akuntabel? Secara sederhana akuntabel itu artinya apa? Sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Bertanggung Pak. Menanggungjawabkan. Ibu dia sudah mengajar tadi pagi. Oh sudah. Mana anunya? Mana saya mau lihat anunya? Apa istilah GPP apa? Garis-garis besar pembelajaran. RPP. Nah, RPP mana RPP-nya? Tidak bisa kita buktikan. Berarti pekerjaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dipertanggungjawabkan itu bukan statement, bukan pernyataan. Disertai dengan bukti supaya kita percaya. Sudah mengajar tadi pagi, sudah Pak, ini absennya. Ini proses belajarnya Pak. Oh, itu baru bisa akuntabel. Jadi begitu, jadi PNS begitu. Karena semua yang kita operasionalkan ini tidak ada satupun yang tidak ada dasar hukumnya. Semua ada dasar hukumnya, Bapak. Mulai Anda direkrut sampai pensiun, semua pakai dasar hukum ini. Tidak ada menurut mau-maunya orang, tidak. Kalau seandainya dia bertindak di luar hukum, mari kita uji di pengadilan. PT UN kan. Saya merasa dirugikan. Silakan PT UN kan. Gitu ya. Nah, jadi akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kompeten, apa kompeten? Secara sederhana. Kemampuan, Pak. Ya. Sering kita menggunakan istilah kompetensi. Nah, kalau kompetensi itu apa semua anunya, Pak? Kompetensi bagian-bagiannya yang harus dimiliki oleh ASN, kompetensi apa semua? Pengetahuan, keterampilan, sikap, Pak. Ya. Yang pertama itu kompetensi teknis. Kalau Anda bidan, dokter, ahli gizi, guru matematika misalnya, atau guru sejarah, ya kompetensi teknisnya jelas. Yang kedua kompetensi apa? Manajerial, Pak. Ya,
Manajerial itu diambil dari kata manajemen, mengelola. Bagaimana mengelola mata pelatihan ini? Memanage, menata, mengatur. Jadi kemampuan manajerial. Karena Bapak dan Ibu ini kan calon kepala sekolah, paling tidak calon wali kelas, paling sedikit. Nah, bagaimana memanage kelas? Jadi tidak hanya kemampuan teknis, harus ada kemampuan memimpin, memanage, mengatur, menata, mengelola. Jadi dituntut kemampuan manajerial. Yang terakhir kompetensi apa? Sosiokultural. Sosiokultur. Anda hebat, tapi kehebatan Anda untuk Anda sendiri yang nikmati. Paling jauh anak dengan suami atau istri. Tidak berpengaruh pada orang lain, teman guru lain tidak merasakan. Apalagi masyarakat di sekitarnya. Jadi sosiokultur. Jadi tidak sekedar Anda hebat, kita hebat. Oh, hebat itu dokter itu Pak. Woi. Luar biasa hebatnya dia. Pekerjaannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Cuma di masyarakat jadi persoalan. Ada yang kawin, ada yang meninggal, ada yang tahu. Giliran dia meninggal, tinggal anaknya dengan istrinya yang urus. Pusing sudah dia. Gimana caranya? Teman-teman kantornya tidak datang. Tetangganya apalagi. Kenapa? Karena sosial kultur. Tidak bisa bersosialisasi. Nah, jadi ini 3. Jadi Anda memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultur. Paling sedikit di lingkungan kerja dibangun itu. Karena tidak ada satupun pekerjaan yang dikerjakan secara mandiri oleh satu orang. Tidak ada itu. Tidak ada. Jadwal itu keluar bukan karena Bapak dan Ibu, karena teman-teman di administrasi. Betapa pentingnya itu. Nah, itu tersedia semua laptop itu, spidol apa semua di kelas, bukan karena Ibu itu. Tapi orang lain. Tersedia Zoom hari ini bukan karena saya, karena Pak Afgan. Karena penyelenggara. Nah, gitu ya. Jadi sosial kultur. Nah, kemudian harmonis, loyal, nanti kita definisikan. Yang pasti mata diklat ini pada akhirnya mengharapkan Bapak dan Ibu sebagai peserta mampu menerapkan, mampu mendaratkan pada tataran operasional nilai-nilai dasar PNS yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk apa itu? Kira-kira kenapa itu harus ditanamkan, diinternalisasikan, kemudian diaktualisasikan oleh aparatur sipil negara atau PNS? Untuk apa itu Bapak Ibu? Untuk supaya menjadi ASN yang profesional, Pak. Dan berkarakter. Berkarakter. Ya. Saya kira Bapak dan Ibu sudah bosan mendengar statement ini. Mulai dari pembukaan apa itu selalu diulang-ulang. Bagaimana menciptakan PNS yang profesional dan berkarakter. Diulang-ulang kan itu diulang. Jadi bosan juga kita dengar. Tapi memang itulah maksud akhirnya di situ. Endingnya, muara akhirnya ke sana. Melahirkan PNS yang profesional. Tapi tidak sekedar profesional, tapi dia berkarakter. Nah, pertanyaannya profesional itu apa ciri-ciri PNS yang profesional? Masih ada waktu ya. 8:30 baru kita masuk nilai-nilai dasar. Kita jelaskan. Profesional itu apa tanda-tandanya? Apa ciri-ciri orang profesional? Ciri-ciri mampu menjalankan. Ya. Yang profesional itu Pak, mungkin menurut saya mampu menjalankan profesinya dengan sebaik mungkin dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan itu Pak. Iya. Saya kira tidak salah. Nggak ada yang salah. Yang lain? Satu orang lagi. Tanggung jawab. Ya. Kompeten dalam bidangnya dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Baik. Memang tidak ada yang keliru. Tidak ada yang keliru. Jadi kalau mau ditegaskan, profesional itu cirinya cuma 2. Yang pertama yang disebut tadi,
Apa itu? Ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Yang kedua apa? Nanti dibaca di Undang-Undang nomor 5. Yang kedua itu apa? Bekerja sesuai dengan aturan. Sudah selesai. Jadi akuntabel, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif ini pasti ada dasar hukumnya. Jadi bekerja sesuai dengan aturan, Bapak Ibu. Untuk apa Anda hebat? Kompetensinya luar biasa, tetapi bekerja di luar aturan. Nah, siap-siap di borgol KPK. Untuk apa kita hebat? Oh hebat dia itu Pak, tapi setiap 2 minggu wajib lapor ke kejaksaan. Sudah terganggu tugasnya itu. Karena bekerja melanggar aturan. Maka profesional itu 2 saja. Asa kemampuan, kompetensi, pada saat yang sama pelajari landasan operasional yang menjadi aturan dalam mengimplementasikan tugas jabatannya. Udah, profesional orang. Nah, sekarang berkarakter. Bagaimana supaya PNS ini berkarakter, Bapak? Apa yang harus kita lakukan supaya dia berkarakter? Kira-kira apa yang mau dilakukan? Supaya PNS ini berkarakter. Tidak hanya pintar, tapi berkarakter. Bagaimana caranya kira-kira? Siapa yang tahu caranya? Menerapkan kode etik, Pak. Tanamkan nilai berakhlak. Tanamkan nilai berakhlak. Jadi dia profesional dan berkarakter. Oh, memang responsif kalau melayani, Pak. Dia tahu betul kesalahan, dia tahu betul kekurangan-kekurangan siswa yang mana yang harus ditutupi. Dia tahu betul beban orang tua murid. Dia tahu. Itu berorientasi pelayanan. Sehingga dia melayani dengan hati. Dan apa yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi secara hukum. Bisa dipertanggungjawabkan. Karena dia pasti tidak akan malpraktek. Karena dia pakai SOP. Sesuai dengan dasar operasional, landasan operasional, dasar hukum. Dia kompeten. Memang tidak usah kami tanya. Kalau soal bicara menguraikan sejarah, sudah dia itu guru sejarahnya. Hebat dia. Jadi kalau ini banyak guru di sini ya. Mohon maaf ya. Pak Riswanto guru juga kah? Iya Pak. Oh, guru semua. Jangan guru Ya. semua ini. Ada dokter juga di sini Pak. Oh, ada ibu dokter. Ah, ya. Bapak-bapak. Ya, Pak Supriyadi, dokter. Iya. Pak dokter ya harus. Apalagi dokter ya. Wah, ini apa dasar hukum bekerjanya itu, SOP-nya itu karena berhubungan dengan keselamatan jiwa. Kalau kita orang ini di guru ini, kode etik juga ada, tetapi tidak berhubungan langsung dengan keselamatan manusia, keselamatan jiwa manusia. Apakah pernah guru bermasalah? Pernah. Pernah di sidang etik. Ini yang lagi rame ini dokter, tapi masih rekomendasi ID ya. Baru rekomendasi dokter mantan Menkes. Dokter Terawan. Ya, sedang proses. Jadi kalau melanggar etika, maka prosesnya di Dewan Etik. Maka melahirkan rekomendasi. Menurut berita, tapi ini baru berita. Direkomendasikan untuk diberhentikan secara permanen anggota ID. Kenapa? Itu tadi. Biar Anda hebat, temukan ini, temukan itu, macam-macam Anda bikin. Oh, luar biasa hebat. Tapi bekerja tidak sesuai SOP. Ya, tidak berdasarkan pada aturan. Standar operasional pelayanan. Ya, SOP itu bagian dari aturan. Jadi payung besarnya aturan. Makanya yang dimaksud dengan profesional itu berkompeten dan bekerja sesuai dengan aturan. Turunannya itu undang-undang, PP, Permenkes, terus sampai dengan SOP. Itu yang paling akhir, standar operasional prosedur yang paling akhir. Oke. Nah, ini
efek domino dari ASN tidak profesional. Gara-gara ASN tidak profesional, tidak pernah naik tunjangannya kita, Pak. Tunjangan dokter biasa terus. Kenapa? ASN tidak pernah profesional, maka birokrasi tidak bekerja maksimal. Akibatnya apa? Apa akibatnya kalau kita tidak maksimal bekerja, Bapak? Jangan dikira kita orang ini kan guru, kita orang ini kesehatan. Oh, saling berkait, Pak. Gara-gara kita tidak maksimal, orang tidak sehat. Misalnya, mohon maaf ya. Gara-gara Bapak dan Ibu guru tidak maksimal bekerja, anaknya orang tidak pintar-pintar. Dalam jangka panjang akan berefek. Jadi sederhananya begini siklus ini. Kalau mau kesejahteraan ASN, coba lihat, kelihatan namanya kursornya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kalau Kelihatan. mau kesejahteraan ASN ini meningkat, coba lihat daerah-daerah yang surplus, Pak. Bandingkan tunjangannya kita dengan tunjangan daerah yang surplus. Daerah yang PAD-nya memang sudah surplus, kayak Kaltim. Di Jawa itu banyak sekali daerah-daerah yang kita kunjungi biasa. Oh, luar biasa tunjangan PNS-nya. Kenapa? Karena ini pelayanan berkualitas melahirkan masyarakat yang berdaya. Kalau masyarakat berdaya, maka dia tidak terlalu berat membayar pajak. Kalau pajak terkumpul, meningkat PAD. Kalau PAD meningkat APBD. Kalau sudah banyak uang, jangankan berdiri Bapak dan Ibu guru, tidur pun akan diberi tunjangan. Karena banyak uang. Mau diapakan semua uang. Coba bandingkan kata ada tunjangannya teman-teman guru di daerah Badung misalnya. Atau tidak usah jauh-jauh. Di sekitar Sulawesi banyak beberapa daerah yang PAD-nya memang bagus. Apa itu PAD? Apa itu PAD? Pendapatan asli asli daerah. daerah. Bukan perkelahian antar desa ya. Iya, Pendapatan asli daerah. asli daerah. Kalau itu meningkat Bapak, kenapa dia meningkat? Karena orang tidak berat bayar pajak. Kita semua rela bayar pajak. Karena jalan yang kita gunakan yang mulus itu kan kita bayar itu. Lewat STNK. Nah, banyak orang yang menunggak STNK-nya. Jadi makanya kasih tahu kemenakan, kalau Bapak kalau lewat di kebun kopi jangan babalap. Karena bukan cuma Komio sendiri yang punya STNK, orang lain juga punya STNK. Artinya dia ikut berkontribusi memperbaiki jalan ini. Jangan Anda kuasai sendiri. Nah, PNS harus berpikirnya begitu karena dia pelayan. Jangan justru Komio yang angkat-angkat setir motor. Mengganggu orang lain. Seakan-akan cuma Komio sendiri yang punya STNK. Nah, kita semua bayar pajak. Lampu-lampu jalan itu kita bayar. Kita bayar. Nah, kalau pajak itu pelayanan birokrasi maksimal, orang yang dilayani berdaya, memiliki kekuatan dia sehat, dia pintar, akhirnya pendapatannya meningkat. Dari situlah dia bikin usaha tarik pajak. Nah, itu ya. Jadi kira-kira singkatnya seperti itu efek dominonya. Kalau mau PNS ini sejahtera, serius melayani, bangga melayani. Pada akhirnya masyarakatnya berdaya. Jangan nanti di kabupaten lain tunjangan fungsionalnya sudah sekian juta, parigi tetap sekian 250. Kenapa? Karena PAD kita rendah. Kenapa PAD-nya rendah? Masyarakat tidak berdaya. Kenapa masyarakat tidak berdaya? Kita tidak serius melayani. Orang urus izin sudah 3 hari di situ. Tidak ada keluar-keluar izinnya. Macam-macam alasannya. Kepala seksi apalagi Pak. Begitu ada kepala seksi, kepala bidang yang keluar, Pak. Begitu ada kepala bidang, kepala dinas yang ke Jakarta, Pak. Akhirnya dia pulang, tidak usah diurus. Tidak usah bayar pajak. Illegal logging saja. Daripada kita setengah mati. Padahal orang mau bayar pajak. Gitu. Kalau dia sudah izin usaha mebelnya legal, izin usahanya legal, pasti potong pajak, bayar pajak. Tapi kita tidak serius melayani. Tidak serius gitu. Kita lebih senang main-main HP saja. Otak-atik, main game apa. Kenapa belum diproses? Saya punya, Pak. Oh, mohon maaf, Pak. Biar saya proses hari ini, tidak ajukan tanda tangan. Kepala badannya, kepala dinasnya masih ada di Jakarta. Kemungkinan belum tentu kapan pulang. Udahlah diproses sesuai dengan kewenangan Bapak sebagai staf. Berorientasi pelayanan.
Dirubah itu mindset itu. Dirubah mindset. Karena pada akhirnya kalau masyarakat berdaya, tunjangan saya teriak-teriak ini naik. Waktu kita teriak-teriak di Parigi, per JP sekian ratus. Coba kalau ngajar di tempat lain, nah gitu. Ini tanggung jawab kita semua ini, Bapak. Tanggung jawab kita semua. Kalau mau masyarakat berdaya, semua sektor bertanggung jawab. Karena akan berefek. Akhirnya karena ASN tidak profesional, birokrasi berbelit, sektor ekonomi terhambat, pendapatan pajak tidak optimal, kesejahteraan pelayannya juga tidak maksimal. Akhirnya ini kembali ke ASN. Kembali ke ASN. Karena kitalah pelayan publik itu. Baik, karena kita mau bicara nilai-nilai. Jadi negara itu titik hadirnya di pelayanan publik. Tetapi Bapak dan Ibu jangan mempersempit pelayanan publik. Seakan-akan pelayanan publik itu hanya di puskesmas, di rumah sakit, di sekolah. Bukan. Bangun jembatan itu pelayanan publik. Aspal jalan itu pelayanan publik. Kasih bayar irigasi itu pelayanan publik. Menjaga masyarakat jangan berkelahi antar desa, menjamin keamanan masyarakat, pelayanan publik. Makanya ketika jembatan rusak, lampu tidak ada, publik yang cerdas bertanya, kemana negara? Apa dibikin negara ini? Anak kita, begitu banyak anak usia sekolah yang tidak tertampung di pendidikan formal. Begitu banyak orang yang mau melahirkan tidak terakomodir di rumah sakit. Kemana negara? Apa dibikin negara ini? Kita sudah bayar pajak. Kira-kira begitu kalau mau bicara agak sedikit apa ya? Sedikit gamblang ya. Seperti itu. Jadi denyut kehadiran negara itu dirasakan publik di pelayanannya. Bukan di pidatonya, Bu. Kalau irigasi bocor, tidak ada orang pertanian datang pergi cek. Kapan mau diperbaiki? Tidak ada orang PU datang juga. Pasar semeraut. Di mana-mana sampah berserakan. Jadi orang bertanya, kemana ini dinas lingkungan ini? Kemana negara? Sebenarnya ketika dia bertanya birokrasi, dia bertanya tentang negara. Masih ada kan negara ini? Kok keamanan tidak terjamin, di mana-mana ada begal? Kira-kira begitu ya? Kenapa? Ini jam sekolah ini anak-anak lebih banyak di mall. Pada kemana Bapak dan Ibu gurunya ini? Sebenarnya ketika dia bertanya Bapak dan Ibu guru, dia bertanya tentang negara. Karena kita ini alatnya negara. Wah, ini Bapak ini pagi-pagi sudah marah-marah. Tidak marah-marah ini Bapak. Kita ingin merubah, coba lihat. Berubah mindset. Ini Pak. Berubah mindset ke budaya kerja. Karena kita sadar bahwa gaji, tunjangan, dana operasional bersumber dari orang yang dilayani. Oke ya? Oke, ini sekedar apa saja kalimat afirmasi. Menguatkan ya, wajah konkret negara itu di pelayanan publik. Itulah wajahnya. Oke? Inilah pelayanan publik yang dulu Bapak. Coba lihat. Coba lihat jamnya. Sudah jam berapa ini? Coba lihat slide-nya. Jam berapa ini? Jam 10 bukan? Jam 10 belum gitu. Jam 10, Pak. Jam 11. Atau pada kemana orang? Pada ini yang katakanlah yang antri ini mau mengurus izin usaha supaya dia bayar pajak. Kita yang tidak serius. Dulu saya ingat betul Pak, kita mau bayar pajak STNK itu Pak. Banyaknya itu format yang diisi. Ada berapa itu? Ada format lebarnya kayak apa? Kenapa orang dipersulit mau kasih uang ke daerah ini? Kenapa harus ngisi-ngisi format? Nah sekarang sudah tidak ada semua itu. Nggak perlu itu. Jelimetnya ngisi format itu, terpaksa kita titip. Pak, ditolong saja Pak. Kalau sudah selesai nanti ditelepon saya Pak. Sudah gampang itu. Nah, sudah. Akhirnya kita dililit dengan pungutan-pungutan yang tidak resmi. Alias liar. Nah coba lihat ini. Coba lihat ini. Ini potret ya. Oh, bukan main PNS ini. Luar biasa. Kalau sekarang HP, kalau dulu koran. Nah orang yang dilayani ini dia bayar pajak Pak. Ini, kamu lihat kursornya ini? Mohon maaf, ini, yang ini.
Iya, lihat Pak, lihat. Oh, Pak, lihat. Coba lihat PNS-nya ini. Oh, dengan bangga dia baca koran, diskusi, cerita bola kaki, cerita apa. Orang dilayani nunggu-nunggu kapan nih? Inilah mindset kita, Pak. Karena kita merasa penguasa bukan pelayan. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa diatur, saya pindahkan bantuan. Loh, memangnya itu bantuan kau punya? Bukan kau punya itu. Itu apalagi huntap. Wajar dikembalikan negara. Kenapa? Karena dia beli tanah dengan sah, dia bayar pajaknya, tiba-tiba dihantam bencana alam. Kita bermindset bahwa huntap itu bantuan, bukan bantuan, haknya warga negara. Dan itu kewajiban negara untuk memenuhi. Mindset ini harus dirubah. Sekalipun itu bantuan, tidak boleh kita perlakukan orang seperti itu. Kalau komio tidak bisa diatur, kalau komio cerewet, saya kasih pindah ini. Kalau komio Pak tidak mau saya berikan arahan, saya kasih nilai rendah anaknya Bapak. Apa hubungannya matematikanya dengan? Jadi sudahlah, harus dirubah semua ini. Harus dirubah. Anda berpandangan baru. Karena Anda adalah generasi milenial. Tidak boleh tidak. Nilai dasar harus ditanamkan. Berpikirlah Anda berorientasi pelayanan. Berpikirlah Anda bahwa pelayanan Anda ini akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Berpikirlah Anda bahwa pekerjaan ini saya lakukan bisa dipertanggungjawabkan secara teknis karena saya berkompeten. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Jadi kalau mau ANS ini, PNS berkarakter, internalisasikan nilai dasar. Itulah modal dia mengaktualisasikan pekerjaannya di tempat pelayanan publiknya. Oke, nah coba lihat ini. Coba lihat, ada kelihatan kursornya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Orang ini sudah dia layani, Pak. Giliran masyarakat biasa yang melayani, mau menghadap, mau minta dilayani, petugasnya sudah tidak ada. Inilah sering orang bilang melayani bukan apa adanya, tapi karena ada apanya. Akhirnya kita beda kualitas layanan. Ya? Karena kita tidak melayani apa adanya. Kita melayani ada apanya. Nah, problemnya di situ. Ya? Coba ini orang-orang bayar pajak ini, sebenarnya kalau orang bayar pajak tidak boleh antri begini. Karena dia ini mau bawa uang ini, Pak. Mau bawa uang untuk kas daerah, untuk PAD. Semudah-mudahnya. Makanya sekarang dengan online pajak itu kan mudah sekali ya. Dari rumah kita bayar, tak, sudah tak bayar. Jangan lagi sengaja dipersulit. Sengaja memang supaya dia mencari bantuan. Bu, ini memang sulit, Pak. Ini anaknya Bapak susah kalau diluluskan ini, Pak. Susah begini. Padahal kita ingin membangun kesulitan di pikiran dia, terakhir dia minta tolong. Kalau begitu kami bantu sajalah. Sudahlah, saya sudah paham itu. Saya datang, saya kasih tahu Ibu Herlin, boy, kami ini susah lulus itu. Karena saya lihat agenda 2 kami tidak kuasai. Sengaja kita ciptakan supaya dia merasa sulit, dia minta tolong. Minta tolong ya. Sudah lain ceritanya. Bos sudah nanti urusan saya. Padahal kita sudah tahu semua orang lulus. Karena dia tidak pernah tinggalkan ruangan. Kecuali kami tinggalkan ruangan berhari-hari, berjam-jam. Ada standarnya ya. 11 JP. Tidak terkontrol kemana ya. Tapi kalau Anda menyimak dengan baik, mengikuti seluruh aturan, yakin saja. Ya tinggal mungkin kelulusannya sekedar lulus. Tidak sampai masuk 10 besar. Gitu ya. Jadi saya sengaja diciptakan suasana sulit. Kemudian itu menjadi modus. Dalam rangka mengambil pungutan-pungutan yang tidak resmi. Pungutan ilegal. Oke. Lanjut. Nah, masyarakat itu kalau mau dipadatkan 2 saja, Pak. 2 saja. Tapi ini ada 4. Pertama, better. Bahasa Inggris ya. Mungkin saya bahasa Inggrisnya kurang bagus. Nanti guru bahasa Inggris yang luruskan. Lebih baik. Lebih baik. Jadi Ibu Zulaiha kalau mengajar usahakan lebih baik dari guru sebelumnya. Lebih baik lah. Supaya anaknya siswa itu bercerita di rumah. Boy, bagus sekali itu Ibu guru menjelaskan. Bagus sekali. Baru
Penting lebih baik. Kita terus berpikir yang lebih baik. Kemudian lebih cepat. Lebih cepat, Pak. Sampai di sana nanti ditanya, kalau urusan BPJS ini selama ini berapa jam dia butuhkan untuk menyelesaikan sampai pasiennya pulang atau keluarga pasien pulang. Oh, ini Pak 6 jam. Kehadiran saya di sini akan saya rubah jadi 3 jam. Lebih cepat. Angkatlah isu itu lambatnya. Kemudian carikan gagasannya supaya lebih cepat. Jangan yang kadaluarsa, Pak. Yang update, yang baru, yang update. Untuk apa kita layani orang dengan hal-hal yang tidak berlaku lagi? Pastikan bahwa itu masih yang terupdate. Lebih murah. Lebih murah. Potong itu yang bikin mahal itu. Fotokopi ini padahal tidak dibutuhkan. Memang ada yang dibutuhkan harus karena ada SOP-nya. Yang ketiga lebih sederhana. Kalau kami lihat itu di satu pelayanan, apakah itu pelayanan orang tua siswa atau pelayanan apa saja yang terkait dengan pekerjaan Bapak dan Ibu, kalau itu terlalu rumit, coba disederhanakan. Disederhanakan ya. Baik, disitulah letak kepuasan masyarakat. Jadi sebenarnya 2 saja, mudah dan murah. Mudah, biar bikin aplikasi Bapak, supaya mudah. Katanya mudah. Supaya orang sebelum ke rumah sakit Pak Dokter, dia sudah tahu. Bangsal yang kosong tinggal sekian. Beliau gitu ya. Kelas 3 tinggal sekian. Sehingga dia bisa memutuskan, saya mau bawa ke rumah sakit A atau B. Tetapi aplikasinya rumit. Orang tidak gunakan itu. Rumit, masuk di sini dulu, keluar tayangannya begini, baru masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Katanya mempermudah, betul memang. Di satu sisi mempermudah, tetapi ketika aplikasi itu dibuka justru mempersulit. Jadi bikinlah yang simple-simple, tetapi bermanfaat. Jadi anak-anak itu tidak usah tanya-tanya lagi berapa sih. Kau buka saja HP-mu, sudah ada semua nilai di situ. Coba berpikir begitu. Khusus matematika dulu. Khusus matematika, nilai soal hariannya apanya biar kepala sekolah bisa akses real time untuk kelas yang saya ajar. Real time. Orang tuanya mau akses tinggal dia buka. Dia tahu nilai-nilai anaknya. Mulai dari ulangan harian, dia tahu. Sampai ini. Sehingga pada saat anaknya mau masuk ujian, dia sudah tahu posisi anaknya, kemungkinannya lulus besar atau kemungkinan tidak lulusnya besar. Kenapa? Karena ada semacam apa? Kalau di dunia medis itu ada rekam medisnya. Kira-kira begitu ya. Dan orang tua merasa biar komiu pungut lagi itu dana apa itu? Biasa yang digunakan di sekolah itu. Dana komite. biar komite tambah itu komite jadi yang tadinya 50 jadi 100.000, tidak keberatan orang tua murid karena pelayanannya maksimal. Jangan tidak ada perubahan, minta dinaikkan uang komite. Oh, kita Pak tahun depan menaikkan komite ini Pak dari 100.000 menjadi 200. Apa yang berubah? Pelayanan malah merosot, pembayaran dinaikkan. Bagaimana caranya itu? Sangat tidak logis. Tidak logis. Perbaiki dulu layanannya. Baru pasang harganya, orang tidak keberatan. Tidak keberatan orang, Pak. Bagaimana perkembangan karakter anaknya bisa dia ikuti? Nggak usah lah, mungkin karakter agak sulit ya. Paling tidak perkembangan bidang studi yang Bapak dan Ibu ampuh itu. Coba carikan sistem. Supaya orang tua terlibat langsung mengawasi anak. Atau apalah, ide-ide apa, gagasan apa. Kalau semua lini pelayanan ini sudah bagus, baru naikkan. Dapat pajak. Dana operasional untuk sekolah. Tapi ini pelayanan jalan di tempat, bahkan ada yang menurun kualitasnya, justru pemungutan dinaikkan. Maka wajar kemudian masyarakat bertanya. Curiga kiri kanan, Pak. Curiga. Apa orang bikin ini? Apa maunya ini? Sampai mulailah cerita-cerita miring di luar proses pembusukan. Itu kan kepala sekolahnya Pak Riswanto.
Beliau itu baru 3 bulan di situ. Coba lihat rumahnya itu. Itu kan kepala sekolahnya kan Ibu Herlin itu. Baru 2 bulan coba dia sudah ganti mobil itu. Padahal uang pribadi kita. Cuman karena orang merasa pungutan bertambah, layanan tidak berubah. Jangan-jangan. Kan gitu ya. Wajar. Manusiawi orang bilang jangan-jangan. Walaupun itu belum tentu benar. Maka kalau jadi kepala sekolah, gunakan kewenangan, authority, dan anggaran yang ada dengan maksimal untuk memperbaiki semua sektor layanan. Menjadi bahan cerita itu. Ibu Zulaiha sekolah di mana? Sekolahnya di mana? SDN Pembalowo, Pak, Kecamatan Oh. Parigi. Bayangkan SDN apa tadi itu? SDN Pembalowo, Kecamatan Parigi, Pak. Pembolowo. Iya, Pak. Pembolowo. Itu SD Pembolowo itu. Akhirnya peminatnya luar biasa. Setiap buka tahun ajaran baru. Luar biasa peminatnya. Kenapa? Karena orang tahu kualitas layanannya. Orang tahu. Sejak dipimpin Ibu Zulaiha, luar biasa. Tampilan fisik sekolahnya saya sudah beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Belum lagi kita masuk ke dalam. Luar biasa layanannya. Semua orang berorientasi pada pelayanan. Bisa dipertanggungjawabkan. Orang di dalam semua kompeten. Karena Ibu Zulaiha tiap 3 bulan bikin bimbingan teknis. Mana guru yang tidak bisa mengoperasionalkan ini sini? Kumpul sana. Nanti saya panggil operatornya. Mana guru yang bermasalah di sini? Yang tidak bisa membuat RPP tepat waktu? Kumpul. Nanti saya panggil. Jadi terjadi perubahan. Kita baru masuk di halaman, sudah terasa itu pelayanan itu. Ini sudah bolak-balik kasihan orang tua murid. Mulai dari pintu masuk sampai WC paling belakang, bolak-balik. Tidak ada yang tegur. Oh, basa-basi lah. Apa mau diurus, Ibu? Kira-kira begitu ya. Di semua birokrasi harus begitu. Kita harus tanggap. Kalau sudah ada orang baru yang masuk, bukan warga kita, bukan PNS, dan dia kelihatannya membawa map, memang sudah ciri-ciri orang yang mau dilayani. Jangan dibiarkan dia bolak-balik. Akhirnya karena dia mungkin dari kampung, dia tidak tahu bertanya pada siapa. Karena semua pegawai negeri sama, Pak. Baju dinasnya semua disetrika bagus, sepatunya semua mengkilat, atributnya semua terpasang. Nggak ketahuan mana staf, mana kepala seksi, mana kepala bidang. Akhirnya dia ragu bertanya. Nah, kita staf yang duluan. Bu, mau urus apa, Ibu? Oh, Ibu ke sana, nanti di sana mentok, Ibu belok kiri, ada ruangan itu, ada namanya di situ. Ibu lapor saja ke situ. Sudah lumayan itu. Sudah lumayan. Sudah menjadi bahan cerita di masyarakat itu. Wah, hebatnya itu saya kemarin dari dinas A. Masih di pintu piket saya sudah dilayani. Oh, nanti kalau Ibu tidak aman saya antar. Jadi petugas piketnya itu tidak sekedar mindsetnya hanya menjaga keamanan, bukan melayani. Tidak hanya keamanan saja. Saya punya pengalaman di salah satu rumah sakit di luar negeri. Waktu itu ada teman saya, dia pintar bahasa Inggris. Ada orang yang harus pergi dilihat di sana. Satpamnya 6 orang. Saya berpikir dalam hati, kenapa 6 orang satpam? Banyak sekali mubazir. Ternyata 6 orang itu, Pak, tidak semua bertugas, termasuk melayani kalau ada orang bertanya. Dia antar sampai di ruangan. Naik lift, kira-kira sampai dilayani. Sampai ketemu dengan dokter yang mau ditanya itu. Baru dia tinggal. Dia kembali lagi. Makanya di situ sampai 6 orang di rumah sakit itu. Sampai 6 orang satpam. Bayangan saya pertama, untuk apa 6 orang satpam sebanyak itu? Ternyata memang itu. Supaya orang pulang, orang bercerita. Wah, luar biasa layanan. Terasa betul. Nah, ini yang dicerita orang sebaliknya. Tobat saya kasih masuk anak saya di SD-nya Zulaiha, Ibu Zulaiha. Tobat saya, Pak. Dia kasih tahu tetangganya, enggak usah. Mau daftar di mana anaknya, Ibu? Di sekolah apa tadi? SD-nya yang kepala sekolahnya Ibu Zulaiha. Enggak usah, Pak. Enggak usah, Ibu. Saya sudah pengalaman anak saya. Enggak usah. Pindah saja. Kenapa? Karena pungut sana, pungut sini. Tiba saatnya mengajar, ditanya ibu guru, ditanya siswa, kenapa kamu pulang cepat? Ibu guru minta izin. Bukan siswa yang minta izin, ibu gurunya yang minta izin. Bagaimana caranya? Harusnya siswa yang minta izin. Jangan ibu gurunya minta izin. Kalau ibu gurunya minta izin, satu kelas itu nganggur. Apalagi kalau dia di daerah terpencil.
Pasti Lebaran menjelang Ramadan pada minta izin semua Bapak dan Ibu guru, Pak. Di daerah terpencil Bapak ya. Minta izin semua. Begitu ketemu siswa jam-jam begini tidak masuk kelas, ditanya kenapa dia tidak sekolah. Pak, Bapak guru minta izin. Coba bayangkan. Itu bedanya sekolah di daerah terpencil dengan di kota. Kalau di kota, siswa yang minta izin dengan murid. Siswa minta izin dengan guru. Kalau di daerah terpencil, guru yang minta izin dengan siswa. Ya kasih tahu anak-anak, Dek, minggu depan mungkin kita tidak masuk, Ibu minta izin dulu. Karena puasa Ramadan pertama. Jadi begitu ya, ini sekedar bergurau saja. Baik, Bapak Ibu, waktu kita coba lihat jamnya yang ada di timer situ sampai. Maka berilah layanan terbaik. Nah, itulah berorientasi pelayanan ya. Mempunyai orientasi yang sama, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ya. Jadi orientasinya layanan terbaik. Dunia menjadi serba. Tidak ada lagi ada ego. Oke, sekira ini tujuannya Bapak. Yang pertama bisa menjelaskan peran ASN sebagai pelayan publik. Itu ya. Ini saya kira itu terlalu penting. Karena Bapak dan Ibu sudah baca di modul. Oke. Saya ingin masuk pada nilai-nilai dasarnya. Karena itu yang Anda bawa ke tempat pekerjaan. Atau itu yang Anda nanti integrasikan dengan rancangan aktualisasi. Untuk diketahui pertama, materi ini untuk berorientasi pelayanan ya, Anda harus tahu peran ASN. Saya kira dengan gambaran-gambaran singkat tadi sudah terbayang gitu. Apa peran kita? Memahami dan menjelaskan panduan perilaku ya, kode etiknya yang kita. Bagaimana berperilaku ketika melakukan orientasi pelayanan. Nilai dasar orientasi pelayanan. Oke, yang ketiga ini mengaktualisasikan setelah pasca seminar rancangan. Setelah seminar rancangan, Bapak dan Ibu diminta mengaktualisasikan. Ukurannya di sana nanti. Nah, apa tugas PNS, Bapak? Saya mau tanya dulu, mana duluan? Fungsi duluan atau tugas duluan? Kita masuk tujuan pertama. Ya. Sering Bapak dan Ibu dengar TUSI atau tupoksi. Pernah mendengar istilah itu TUSI? Sering. Ya, sering. TUSI itu artinya apa? Tugas dan fungsi. Nah, itu istilah. Tapi yang sebenarnya yang betul fungsi dan tugas. Nah, ini ya dasar hukum. Fungsi dan tugas. Tetapi populer kita menyebutnya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Atau TUSI, tugas dan fungsi. Nah, itu bahasa hari-hari kita paham itu. Tetapi kalau menulis nanti fungsi dan tugas. Fungsi melahirkan tugas. Fungsi Bapak di sini sebagai apa? Saya sebagai satpam. Nah, tugasnya satu, mengawasi orang yang masuk, mengawasi orang keluar, kemudian memantau tempat parkir. Karena dia pengamanan, fungsinya pengamanan. Tugasnya yaitu. Jadi tugas itu lahir karena ada fungsi. Fungsional. Jadi fungsi dan tugas. Nah, fungsi kita menurut undang-undang pertama pelaksana kebijakan publik. Pelaksana. Nah, pertanyaan saya, coba tunjukkan ke saya bentuk konkret dari kebijakan publik. Bentuk konkretnya. Ayo. Karena kita ini pelaksana kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik. Kira-kira di mana itu? Yang kita eksekusi itu apa? Yang Bapak dan Ibu eksekusi di tempat tugas. Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa. Itu pelaksanaan kebijakan publik di bidang. Itu pelaksanaan kebijakan publiknya apa dayanya itu? Yang Anda eksekusi itu kebijakan publik yang mana? Atau begini, coba tunjukkan contoh konkret kebijakan publik. Ada yang bisa tunjukkan? Karena kita ini pelaksananya. Itulah saya katakan dari awal. Tidak ada satupun pekerjaan kantor ini yang tidak jelas dasar hukumnya. Semua ada dasar hukumnya, Bapak.
Nah, kebijakan publik itu di tingkat pusat itulah undang-undang. Teman-teman yang ada di kesehatan mengeksekusi undang-undang kesehatan. Teman-teman di guru mengeksekusi undang-undang pendidikan nasional. Teman-teman di tenaga kerja mengeksekusi undang-undang ketenaga kerjaan. Begitu seterusnya di pertanian. Jadi kebijakan publik itu undang-undang yang paling tinggi. Beserta turunannya, PP dan seterusnya, sampai dengan SOP. Nah, ketika Bapak dan Ibu tunduk pada SOP, tanpa sadar Bapak dan Ibu sudah setia dengan NKRI. Sebenarnya, coba tunjukkan ke saya, yang mana itu yang disebut NKRI itu? Mana NKRI itu? Karena kami teriak-teriak NKRI harga mati. Jangan-jangan salah alamat loyalitasnya. Siapa bisa menunjukkan yang mana NKRI itu? Yang Anda maksud dengan NKRI itu? Harga mati. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis dan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Baik itu manusia maupun sumber daya alam yang ada. Dan sumber daya yang lain. Betul itu Bu Herlin? Betul ya? Betul itu Ibu dia? Betul ya? Betul ya? Betul, Pak. Ya betul. Ya. Jadi NKRI harga mati itu ketika orang taat pada Undang-Undang Dasar 1945. Itulah NKRI. Sudah itu NKRI, Pak. Undang-Undang Dasar. Subversi hukum. Hukum menjadi panglima untuk menggerakkan orang. Jadi ketika Anda setia dengan undang-undang, pasti Anda setia dengan NKRI. Karena undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Tidak boleh. Turunannya itu. Kapan undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, kita uji di Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh. Kapan PP bertentangan dengan undang-undang, kita uji di Mahkamah Agung. Jadi pada saat Bapak dan Ibu setia dengan SOP mengajar, itu Anda sedang setia dengan NKRI. Itulah NKRI harga mati. Anda bekerja sesuai dengan aturan. Itu sudah harga mati. Ini lampu merah dia serobot sambil berteriak, NKRI harga mati. Apa maksudnya? Lampu merah dia terobos, dia berteriak lagi, NKRI harga mati. Padahal dia sedang melanggar NKRI. Melanggar NKRI. Karena lampu merah itu tidak sembarang dipasang, Pak. Kenapa dia merah, kenapa hijau? Pasti ada aturannya. Aturannya itu tidak akan bertentangan dengan undang-undang. Kalau sudah di undang-undang, pasti kena undang-undang dasar. Jadi NKRI itu ketika Anda patuh dan taat dengan aturan hukum. Itulah NKRI. Jangan salah alamat. Jadi baca itu aturan. Jadi pelaksana sebagai pelaksana. Jadi kebijakan publik itu ya itu. Orang yang di mana? Di bidang apa lagi? Di bidang industri. Dia mengeksekusi undang-undang perindustrian. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Karena itulah kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini turunkan ke pelayanan. Jadi tugas, fungsi kita ada berapa fungsi kita Bapak Ibu? Jangan sampai Bapak dan Ibu lupa. Ada berapa? Ada tiga, Pak. Ada 3. Tugasnya melaksanakan kebijakan publik. Makanya aturannya Perda, Perbup, Pergub, Perda provinsi tidak akan bertentangan dengan undang-undang itu, Pak. Tidak akan bertentangan. Kapan bertentangan? Gugur demi hukum, batal demi hukum. Tidak bertentangan itu. Pergub, Perbub, apa segala itu, Perda menjabarkan undang-undang. Kalau tidak jelas, belum teknis di undang-undang, dijabarkan dengan Perda. Begitu Perda jadi, dibawa ke Kemendagri, mau dilihat cocok dengan produk hukum di atasnya atau tidak. Kalau tidak cocok, dibatalkan. Makanya tidak pernah bertentangan dengan undang-undang. Kalau sudah sampai di undang-undang, turunannya undang-undang itu adalah dia turun dari undang-undang dasar. Pasti. Makanya kalau saya mau tanya Bapak dan Ibu, coba tunjukkan saya terjemahan Pancasila itu di mana? Di mana bisa kita menerjemahkan Pancasila?
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba, mana guru PPKN? Coba jelaskan itu. Di mana sih tafsirnya Pancasila? Ada yang tahu di mana tafsirnya Pancasila? Undang-Undang Dasar. Ya, di Undang-Undang Dasar itu. Bagaimana berekonomi menurut Pancasila? Pancasila di Undang-Undang Dasar. Bagaimana kehidupan menjalankan kehidupan beragama di NKRI menurut Pancasila? Itu di Undang-Undang Dasar itu. Dijabarkan ke undang-undang. Jadi memang tafsirnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial itu ada di Undang-Undang Dasar. Maka ketika Anda setia dengan Undang-Undang Dasar, itu namanya setia dengan NKRI. Sudah itu NKRI harga mati. Jangan Anda melanggar lampu merah sampai teriak NKRI harga mati. Tidak sama perbuatannya dengan ucapannya. Begitu ya. Kemudian, ingat-ingat yang 3 ini. Baik, jamnya Bapak dan Ibu berapa menit lagi? Saya tidak ulas semua ini, nanti Bapak... 8 menit lagi, Pak. Jadi kita selesaikan 3. Nah, lihat. Berorientasi pelayanan, kode etiknya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Coba pahami itu kebutuhan siswa itu. Pahami. Nah, konkretnya begini. Jadi ini definisinya. Definisi komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan. Jadi hampir sama definisi dengan kalimat afirmasi. Itu hanya meneguhkan. Panduan perilakunya, nah, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua apa, Ibu? Tolong dibaca. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga? Melakukan perbaikan tiada henti. Nah, ini dia. Memahami memenuhi kebutuhan masyarakat itu Anda sedang mengabdi kepada, kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Nah, buatlah. Inilah kode etiknya. Ini yang Bapak dan Ibu bawa ke nanti ke rancangan. Ya. Nanti setelah ini baru saya kasih tugasnya ya. Nanti saya upload di mana? Saya upload di Kolabjar. Sistem Kolabjar. Ramah, cekatan, solutif dapat diandalkan. Memelihara, menjunjung tinggi standar etika luhur, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur. Jadi jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna. Itulah panduan perilakunya. Ketika Anda ramah, cekatan, solutif, dan jadi nilai dasarnya adalah berorientasi pelayanan, kemudian memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ini adalah indikatornya. Panduannya mengabdi kepada negara dan rakyat. Jadi mengabdi kepada negara dan rakyat, Anda mengajar siswa itu mengabdi, pengabdian. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Bukan karena dia anaknya kepala sekolah, kemudian berbeda perlakuannya dengan anak yang lain. Nggak bisa. Begitu seterusnya. Jadi nilai-nilai ini dibawa. Waktu saya mau menyusun rancang bangun, kalau kita orang rancang bangun pembelajaran, ya, kalau Bapak dan Ibu RPP ya. Iya. Nah, kira-kira apa nilai-nilai apa yang masuk? Yang paling banyak masuk itu mungkin nilai cekatan, indikator cekatan ya. Misalnya di situ memberikan pelayanan secara jujur. Jadi Anda menyusun RPP itu jujur, secara tepat. Apa yang harus diajarkan, apa yang harus dikasih contoh, apa yang harus dibuat di bahan tayang dan seterusnya. Nah, karena waktu kita hampir habis, ini contoh perilaku pelayanan prima. Ini teori ini. Tapi yang kami tuntut ini. Nah, teorinya tidak terlalu beda. Karena di sini juga ada cepat, tepat waktu. Ini diambil dari pendapat ahli. Ramah itu apa penjabaran konkretnya di lapangan. Ini tidak lari dari cekatan, ramah. Ramah itu kan ya senyum, kan gitu ya. Melakukan perbaikan tiada henti. Kalau melakukan perbaikan tiada henti itu maksudnya apa? Inovasi. Selalu melakukan perbaikan. Robah ini, ganti ini, ganti ini. Coba kita robah sistemnya. Kita cut, jangan sampai
sampai 3 meja dia lalui, 2 meja saja. Itu inovasi. Terus perbaikan. Oke. Nah, akuntabel. Akuntabel ini Bapak Ibu, mohon maaf saya. Akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Nah, kira-kira ini coba Ibu Elvanti, guru juga ya, pada saat Ibu mengajar, apakah perlu jujur? Perlu, Pak. Masukkan nilai itu. Waktu mau membuat soal atau membuat tugas, apakah perlu bertanggung jawab? Iya, Pak. Perlu. Masukkan nilai itu. Apakah perlu kecermatan? Perlu, apalagi kalau matematika. Ya, begitu seterusnya. Itu namanya mengintegrasikan nilai dasar ke pekerjaan. Nilai dasar akuntabel. Yang berikutnya apa? Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Mungkin Bapak dan Ibu guru diserahkan oleh sekolah, laptop lah, apa saja lah. Apa saja dibutuhkan oleh Ibu guru ketika mengajar. Jadi ketika memanfaatkan alat itu, masukkanlah nilai bertanggung jawab, kemudian menggunakannya secara efektif, efisien. Ya, banyak kan di sekolah itu yang diberikan negara itu di kelas, apa semua ada di kelas itu. Itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Yang berikutnya, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Pada saat kira-kira nilai dasar ini, panduan perilaku ini, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan pada saat membuat tugas apa, pekerjaan apa kalau untuk guru. Memberi nilai. Memberi nilai anak-anak sudah terakhir mau naik kelas atau tidak ya. Tidak menyalahgunakan, jangan disalahgunakan kewenangan itu. Karena Bapak dan Ibu berwenang memberi nilai itu. Dibeda-bedakan orang karena pertimbangan lain, bukan karena pertimbangan rasional, pertimbangan teknis, atau pertimbangan aturan. Begitu juga di dokter. Tinggal dilihat. Ketika melaksanakan pekerjaan apa? Kalau di guru itu ada apresepsi. Kalau dulu ya, nggak tahu sekarang. Kalau di dokter itu, Pak Dokter, sebelum pasien itu kita wawancara, ada apa itu? Apa istilahnya itu? Pengantarnya itu. Pak Dokter. Iya Pak. Ada sebelum kita begitu ketemu pasien, sebelum kita melakukan diagnosa apa, ada semacam kalimat-kalimat pengantar itu. Apa itu istilahnya? Anamnesis, Pak. Ah, itu. Nah, kalau di guru apresepsi. Nah, ketika masuk di situ, nilai apa yang diperlukan di situ? Akuntabel. Ya, banyak nilai. Kalau di orientasi pelayanan mungkin kita ramah, ya, yang tadi ya. Ramah, kemudian apa semua di situ. Kalau di kode etik nilai yang masuk itu apa, melaksanakan jujur, bertanggung jawab, masuk itu. Ketika melaksanakan pekerjaan itu, baru kita masuk mulai menyusun, kalau di guru ya, menyusun rancang bangunnya, diperlukan nilai apa, kemudian mengevaluasinya, kemudian menggunakan metodenya atau membangun metode, kemudian membangun atau menciptakan atau mengadakan medianya. Nilai apa diperlukan supaya media itu maksimal pemanfaatannya? Kira-kira begitu. Nilai dasar apa? Nah, jadi hari ini cukup 3 yang kita bicarakan. Yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, dan yang terakhir ini kompeten. Ini saja. 3 ini. Nanti minggu depan, tanggal berapa kita ketemu lagi ya? Tanggal 6. Kalau tidak salah ya, tanggal 6. Tanggal 6 kita ketemu, kita lanjutkan. Kan ini baru 3. Berakah. Bukan. Berakah. Tanggal 6. Berakah. Iya, berakah, baru berakah. Baru berakah. Nanti kita lanjutkan. Nah, nanti bagaimana nanti dia menuangkannya di dalam rancangan aktualisasi. Bagaimana mengkaitkan nilai dasar sehingga nanti ketika Bapak dan Ibu turun ke lapangan betul-betul melakukan habituasi, pembiasaan.
Pembiasaan. Karena ada di situ, ada di rancangan. Kalau saya bikin pekerjaan ini, nilai yang saya tanam, nilai yang saya praktekkan, 1 jujur, 2 bertanggung jawab, 3 ramah. Gitu ya. Kalau saya bikin pekerjaan ini, tidak semua nilai dasar ini harus masuk di pekerjaan. Karena ada yang tidak relevan. Bikin soal harmonis. Nggak ada hubungannya itu. Bikin soal kok pakai. Nah, kalau teliti ya, bertanggung jawab ya. Begitu seterusnya. Mari kita lihat kompeten. Kompeten itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, Anda dalam rangka itu apa yang bisa dilakukan? Kalau misalnya ibu mau menyusun media belajar. Nah, dalam rangka meningkatkan kompetensi itu mungkin mengikuti apa begitu? Atau mengikuti di YouTube atau di mana? Ya, belajar mandiri. Itu nilai itu. Membantu orang lain belajar. Itu pasti. Jadi kalau bicara belajar ini tidak harus guru. Kan dokter kan mengajar juga pasiennya supaya cepat sembuh. Jadi mulai sekarang Ibu jangan banyak digerakkan dulu tangan kirinya ya. Kira-kira begitu ya. Itu artinya kita mengajar. Mulai sekarang dikurangi dulu makan anu Pak ya. Atau diperbanyak minum ini dan seterusnya. Saya kira ini ya. Kita tugasnya nanti menyusul ya. Tugasnya menyusul. Kita Ya, Pak. Terima kasih, Pak. dulu. Berakar dulu baru kita lanjut. Oke, terima kasih. Belum makan pagi nih, Bang. Oke, pagi nih, Bang. terima kasih. Makasih, Le. Terima Udah, kasih Le. Perwata. Lanjutkan, selamat berjuang. Pak, nanti kita makan Oke. pagi sama-sama, Pak. Oke, virtual juga makan paginya. Mari. Sampai jumpa. Salam Mas sehat. Afgan. Terima kasih. Pak Afgan, Ya, terima kasih. Baik, Pak Afgan. Mohon izin Pak Afgan. Oh iya, silahkan mau ke toilet, Pak Mergi. Begini Pak, kami kelompok 4 masih lanjut lagi dulu 1 JP. Wah, semangat. Lanjutan dari Ibu Dewi kemarin. Kayaknya kurang ini, menjelang puasa semangat. Baik, kalau gitu saya tutup dulu Pak Melki dan Bapak Ibu Siap. peserta. Saya tutup dulu, namun untuk kelompok 4 jangan meninggalkan Zoom karena masih ada tambahan dari Ibu Dewi. Baik Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu Widya Iswara yang kami hormati. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu Widya Iswara. Bagi kelompok 4 jangan lupa untuk tinggal di Zoom, dan untuk kelompok 1, 2, dan 3 dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan dari kami selaku moderator, kami mohon maaf yang besar. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya izin live ya. Iya Pak Haji. Baik.